Bagi teman-teman yang biasa bekerja menggunakan heat gun yang selalu terkendala dengan biaya listrik yang mahal serta kabel ya yang merepotkan, saya ada solusinya. Kali ini saya akan mereview sebuah mesin heat gun cordless dari brand Worksite. Bagaimana performanya? Kalau kalian penasaran, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Ini dia heat gun dari Worksite. Untuk tipenya adalah CHG326. Ini saya dapatkan dengan harga Rp1.246.000 unit only ya, tidak include dengan baterainya. Untuk kemasan produknya, dus berwarna seperti ini, khasnya Worksite. Di sini ada keterangan untuk spesifikasi dan juga fitur. Nanti akan kita bahas tersendiri aja ya, biar lebih jelas lagi. Oke, sekarang kita langsung saja unboxing. Oke, di dalam dusnya kita masih dapat tas kanvas seperti ini ya. Ini khasnya Worksite juga, dia memakai tas kanvas bukan koper. Oke, pada paket pembelian yang pertama di sini ada buku panduan penggunaan, masih berbahasa Inggris ya, tetapi nanti saya sarankan kalian baca kalau kalian beli alatnya. Lalu berikutnya di sini ada beberapa jenis nozzle, ada 3 buah ya. Lalu berikutnya ini adalah gagang ya, gagang untuk dipasangkan scrap kayaknya ini. Nanti akan kita pasangkan. Lalu berikutnya ini adalah unit dari mesin heat gun-nya. Untuk scrapernya ini gagangnya kita buka dulu ya untuk murnya. Lalu nanti kita akan pasangkan yang bentuknya segitiga yang ini. Kurang lebih seperti ini. Lalu tinggal kita eratkan lagi. Untuk nozzle-nya di sini kita mendapatkan 3 jenis ya. Ini dari bahan sepertinya adalah stainless steel. Yang pertama bentuk pipih seperti ini. Yang kedua bentuk melebar. Dan yang ketiga untuk tiupannya bentuknya fokus ya pada satu titik seperti ini. Berikutnya unit heat gun-nya kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Seperti bor ya kalau dari bentuknya. Ini material bahan plastiknya khasnya Worksite, bagus ya teman-teman ya, tidak ada masalah dengan material bahan plastiknya. Mantap, rapi semuanya. Lalu yang hitam ini bukan karet ya, tetapi plastik juga. Yang karet itu ada di sini nih. Nah, ini karet semua, ada grip karetnya. Jadi enak di tangan ya, lembut. Kalau tangan sering berkeringat ini sangat membantu. Untuk finishing ya rapih ya. Overall untuk build quality ini oke. Untuk fitur yang pertama di sini ada nozzle ya yang sudah quick release, jadi tinggal dipasang seperti ini saja. Tinggal dimasukkan ya seperti ini. Lalu untuk melepasnya tinggal ditarik ya, nggak ada pakai kunci-kunci lagi. Berikutnya di sini di belakangnya ada gantungan, jadi bisa kita gantungkan. Berikutnya ini adalah safety lock-nya ya. Jadi tidak akan bisa menekan trigger kalau safety-nya ini tidak kita tekan seperti ini nih. Jadi untuk menyalakan mesinnya harus menekan safety lock, kalau nggak triggernya nggak akan bisa kita tekan ya. Lalu di sini ada LED light ya, mirip dengan bor, ada LED light-nya. Lalu yang pasti sudah menggunakan baterai dan pada baterainya sudah ada indikator baterainya. Untuk spesifikasinya di sini tertulis untuk maksimal temperature-nya adalah 1000 derajat Fahrenheit. Ini kalau kita konversi ke Celsius, jadinya adalah 537 derajat Celsius. Lalu maksimal airflow-nya adalah 200 liter per menit ya. Untuk suhunya ini bisa kita uji, tetapi untuk hembusan anginnya saya nggak bisa ngujinya ya teman-teman ya. Oke, kita pasangkan baterainya terlebih dahulu untuk melihat suhunya. Untuk menguji suhunya saya menggunakan termometer seperti ini ya teman-teman ya. Kita akan lihat apakah sampai 1000 derajat Fahrenheit atau tidak. Tetapi untuk spek dari termometer saya ini maksimalnya di 700 derajat Fahrenheit. Tetapi nggak apa-apa ya, kita coba aja di sini ya, apakah sampai atau tidak. Bisa mencapai suhu 700 derajat Fahrenheit atau 400 derajat Celcius juga saya rasa udah mantap ya, udah panas itu. Oke, ini udah nyala ya, kita ukur dulu di awal-awal, kita lihat berapa suhunya. Di angka 250 derajat Fahrenheit atau 100
20-an derajat Celcius ya. Cukup cepat ya panasnya ya. Kita ukur lagi, naik lagi di angka 260 derajat Fahrenheit. Kita ukur lagi ya di angka 323 derajat Fahrenheit. Kita ukur lagi di angka 654 derajat Fahrenheit. Kita ukur lagi. Ya, high ya, udah melebihi dari kapasitasnya. Jadi ini udah lebih dari 700 derajat Fahrenheit ya. Suhunya melebihi 700 derajat Fahrenheit atau 400 derajat Celcius, tetapi menurut saya ya, ini menurut saya pribadi sih nggak sampai 1000 derajat ya, atau 537 derajat Celcius. Tapi memang semburannya cukup panas, bisa dilihat sendiri, di sini udah melepuh ya termometer saya. Dan untuk konsumsi baterainya ini memang tergolong boros ya, baru kita gunakan sebentar saja sudah hilang 1 titik ini untuk baterainya. Dan jika kita ingin bandingkan ya heat gun cordless tadi dengan heat gun yang menggunakan listrik PLN seperti ini nggak sepadan ya teman-teman ya. Di sini wattnya sudah 2000 watt. Lalu untuk fitur juga di sini ada 2 kecepatan ya, kecepatan 1 dan kecepatan 2. Jadi nggak sepadan ya kalau kita bandingkan secara performa. Tetapi kalau mau kita lihat dari sisi kepraktisan, lalu ergonomik, ini jauh lebih praktis menggunakan cordless dibandingkan dengan kabel seperti ini. Lalu untuk tingkat hematnya juga ya, dalam jangka waktu panjang, apabila kita gunakan dalam waktu yang lama, jauh lebih hemat menggunakan yang cordless dibandingkan dengan listrik konvensional. Seperti yang kalian lihat tadi, untuk konsumsi daya listrik yang dihasilkan oleh heat gun yang menggunakan listrik konvensional itu sampai dengan 2000 watt. Coba bayangkan saja berapa tagihan listrik yang harus kalian bayar jika menggunakannya secara terus-menerus atau dalam jangka waktu yang lama. Ya memang pada saat awal membeli heat gun yang menggunakan listrik konvensional seperti ini jauh lebih murah. Ini harganya di 200 ribuan ya. Sementara yang menggunakan baterai di angka 1 jutaan lebih. Jadi jauh lebih murah pada saat awal membeli. Dan sebaliknya apabila kita menggunakan yang cordless di awal itu kita mengeluarkan uang yang banyak. Tetapi pada saat kita gunakan dalam jangka waktu yang lama, itu tagihan listriknya pastinya lebih murah. Karena kita hanya butuh daya listrik pada saat kita mengecas baterainya. Jadi ya ada plus minus ya di antara keduanya. Oke, untuk uji performa di sini saya akan coba meluruskan ini bekas atap dari bahan PVC atau plastik PVC, dan di sini juga sudah saya lapisi cat. Kita akan coba mengelupas catnya sekaligus untuk melunakkan plastiknya ini. Biar lebih safety saya menggunakan sarung tangan las ya, biar tidak terpapar panas. Lumayan lama ya teman-teman ya, sedikit membutuhkan kesabaran. Ya paling cepat untuk meluruskan seperti ini memang pakai kompor ya, di atas kompor itu lebih cepat ya dibandingkan dengan menggunakan heat gun seperti ini. Ya kurang efektif ya kalau menurut saya menggunakan heat gun. Tetapi karena ini hanya uji coba nggak apa-apa ya, kita lihat di sini bagaimana performa dari alat ini. Untuk melunakkan plastik ya ini bisa ya teman-teman ya, tetapi untuk mengelupas cat ini saya rasa kurang panas. Catnya itu ya hanya bisa terkelupas sedikit ya. Nah itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana performa heat gun cordless dari Worksite tadi. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana feels-nya atau bagaimana rasanya menggunakan alat tersebut. Jadi ini murni opini pribadi, kalau kalian punya pandangan yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk build quality dan fitur saya rasa sih tidak ada yang bisa kita komplain terhadap dua aspek tersebut. Semuanya sudah sesuai dan bekerja dengan baik.
Lalu untuk spesifikasi ya, di sini tertulis untuk temperature-nya adalah 1000 derajat Fahrenheit. Tetapi ya menurut saya sih nggak sampai ya. Namun apakah bisa digunakan untuk bekerja? Saya rasa jawabannya bisa. Seperti yang kalian lihat tadi ya, saya itu meluruskan itu adalah atap dari bahan PVC, plastik PVC ya. Masih bisa dipanaskan dan masih bisa kita luruskan. Untuk ketebalannya tadi kurang lebih adalah 0,5 mm. Tetapi saya rasa panasnya ini kalau untuk mengelupas cat kurang panas teman-teman. Tadi seperti yang kalian lihat ya, di atap PVC itu tadi ada bekas cat. Pada saat kita panaskan, catnya tidak terkelupas, tapi plastiknya yang lembek. Ya kalau plastik saja bisa lembek, apalagi kalau digunakan hanya untuk cutting stiker ya. Jadi bagi teman-teman yang bekerja di bidang pemasangan stiker pada motor, pada mobil, ini cocok sekali ya. Tidak ada kabelnya dan juga hemat listrik. Biasanya kan kalau saya ke tempat cutting stiker, mereka lagi bekerja itu masalahnya tuh di kabel ya, sering nyangkut-nyangkut di bodi motor atau di bodi mobil. Nah ini solusinya nih, tidak ada kabel, hanya menggunakan baterai. Tetapi kelemahannya kalau menggunakan baterai 2Ah seperti ini cepat sekali habis. Ya saya sarankan menggunakan baterai 4Ah. Ya ini adalah salah satu solusi ya teman-teman ya, bagi kita yang ingin menghemat listrik dan juga yang biasa terganggu dengan kabel. Ini adalah solusinya. Dan pertanyaan terakhir, apakah worth it untuk dibeli? Ya tergantung lagi. Kalau kalian memang tidak masalah dengan suhunya yang tidak sampai 1000 derajat Fahrenheit, ya ini oke ya. Tetapi kalau memang kalian ingin mencari yang lebih panas lagi, ya saya sarankan menggunakan yang pakai listrik. Dan bagi saya yang menggunakan heat gun hanya sekedar untuk laminasi menggunakan PVC interior film seperti ini, panas yang dihasilkan oleh heat gun cordless dari Worksite ini sudah lebih daripada cukup. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau kalian ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tidak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.